Halo, ketemu lagi sama Mama Maimu di liputan Maimu Channel terbaru. Jadi kali ini kita ada di daerah Ciledug, Puri Beta 1 ya. Nah ini nih sebetulnya adalah pekerjaan renovasi. Awalnya sih renovasinya mau tampak aja. Jadi dia pengen tampaknya tuh lebih klasik gitu ya, modern klasik. Plus tadinya carportnya tuh hanya cukup untuk satu mobil. Jadi awalnya tuh untuk tampak dan membuat carport jadi dari 1 ke 2 mobil gitu. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol gitu ya, setelah ketemu langsung, nambah nih merembet karena ini kan renovasinya tuh kebetulan pas waktu masih pandemi ya, di 2021. Nah, waktu pandemi ini banyak kebutuhan-kebutuhan yang timbul kan ya, karena kita sering di rumah gitu ya. Jadi misalnya kayak sang orang tua, ayah dan ibunya harus kerja, berarti kan membutuhkan ruangan yang lebih private misalnya gitu. Anak-anaknya juga membutuhkan kamar-kamar untuk sekolah gitu ya. Sehingga baru menyadari dalam pandemi itu ada ruangan yang akhirnya kebuang gitu ya, karena mereka butuh ruangan lebih. Ada garasi nih yang nggak kepake karena selama ini garasinya taruh mobilnya di luar. Gimana kalau diubah jadi sebuah ruang keluarga gitu, sehingga ruangan-ruangan lain juga bisa optimal fungsinya. Living room bisa pindah ke sini dan ruangan living room bisa dipakai untuk meeting misalnya gitu ya, dan sebagainya. Akhirnya renovasi ini jadinya selain tampak, ngubah carport, ya udah ngubah fungsi ruangan yang tadinya ini garasi jadi ruang keluarga. Begitu awalnya. Jadi sebelum ini menjadi living room nih ya, ada perbedaan elevasi sih sebenarnya nih. Jadi ini lebih rendah. Di sini nih ada pintu nih tadinya. Di sini ada pintu. Ini kan garasi, berarti kan ada pintu ke rumah. Dengan perbedaan material, jadi ini pasti lebih mewah karena dalam rumah. Yang di sini dia lebih rendah, turun sekitar 20-30 cm. Terus materialnya lebih tidak begitu mewah lah ya, karena memang untuk garasi. Awalnya juga ini garasi karena tidak terpakai, jadinya tempat penyimpanan, maksudnya gudang. Jadi semua ditaruh di sini sama owner ya. Sepatu, tempat tidur nggak dipakai dan sebagainya gitu. Dengan adanya kebutuhan baru, living roomnya pindah aja ke sini Mbak, biar ini nanti bisa nyambung ke sana, karena ini kebetulan memang daerah pantry ya, daerah dapur ke sini, sehingga dapur, ruang makan mau pindah ke sana gitu loh jadinya. Sebelum kita kupas lebih lanjut tentang konsep dan bagaimana desain ini bisa terjadi gitu ya, perlu Mama Maimu jelaskan dulu. Jadi rumah ini temanya tuh klasik dari awal. Ruang tamu itu klasik putih gitu ya, terus pakai wall molding di dindingnya gitu ya. Terus kemudian plafonnya juga dia pakai list klasik. Jadi permainan naik turun plafonnya, ceiling existing. Nanti kalau bisa nanti kita lampirkan ya gitu. Jadi terus kemudian pemilihan interiornya juga, desainnya juga American klasik, warnanya putih, materialnya juga nih seperti ini gitu kan. Nah, berangkat dari situ akhirnya kita juga supaya ini nyambung kan dengan desain lama, desain existing, ini juga harus American klasik dengan beberapa penyesuaian lah ya gitu. Nah, selain itu, selain tema yang mau kita samain dengan existing, ada juga kendala di program ruang ya. Jadi ini kan garasi nih, sisi sini ini sebenarnya adalah sisi servis. Jadi belakang ini adalah ada kamar mandi yang powder room ya, kamar mandi powder room umum yang buat owner. Nah di sini adalah buat tempat nyetrika dan kamar mandi servis gitu. Jadi sisi servis lah ya, yang tadinya aksesnya adalah dari garasi yang ubah jadi living room. Nah berarti kan ada masalah baru ya, bukan masalah baru yang harus dipikirkan
bagaimana akses ke area servis itu masih bisa diakses dari garasi, tapi bisa juga mungkin diakses dari luar misalnya gitu ya, demi safety kondisi pandemi misalnya gitu ya, atau bagaimana gitu. Jadi itu adalah masalah-masalah yang timbul karena adanya renovasi ini. Nah, kita ngomongin tema dulu ya. Kita ngomongin tema dulu. Tadi kan ada permasalahan beda ketinggian. Ya udah, berarti kan kita harus ninggiin elevasi lantai. Pemilihan material juga nggak boleh jauh-jauh banget, tapi ada kendala juga. Biasanya ya kalau renovasi itu ya kan, lantai yang dulu itu udah nggak bisa lagi kita samain dengan lantai yang baru. Nah, gimana tuh akhirnya yang ini sih bisa kita samain nih. Nah, tapi perbatasannya ya udah kita bikin beda aja sekalian, pakai warna hitam granite tile gitu kan. Tapi yang tengahnya kita tambahin, kita desainkan yang lebih klasik lagi pakai tegel kunci. Motifnya motif batik lah ya gitu. Jadi kan bukan cuman American klasik, cuman agak-agak eklektik juga ya jadinya kan. Gitu. Warnanya tetap mengusung hitam putih. Gitu. Terus perletakan sisi sofa. Waktu itu kan kita sempat ngobrol tuh ya Mas ya sama owner ya. Sofa tuh mau di sini atau di sini gitu kan. TV tuh mau di sini atau di sini. Akhirnya kita putusin sofa tuh daerah sini. Dengan karena ini ada solusinya juga kenapa dia kita taruh sini. Ini nih sebetulnya, nah ini yang paling penting nih. Ini adalah back wall TV. Back wall TV yang dibuat tuh baru sebetulnya cuma ini ya. Ini existing. Jadi waktu ngedesain back wall TV pun kita harus menyesuaikan dengan barang existing yang punya owner. Plus TV yang mau dipakai ukuran berapa sehingga masih enak jaraknya, proporsinya masih enak. Nah, ini kan tadi disebutin sama Mama Maimu bahwa di sebelah sini adalah area servis tuh ya. Gimana caranya dari situ bisa ke sini? Itu kan harus dipikirin. Gak mungkin dong kita jebol ke area ruang tamu untuk masuk servis, untuk setrika dan sebagainya. Di sini kan lebih berfungsi sebagai area ini gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa dibuka nih. Sini. Nah, ini adalah ke ruangan servis. Oke, sampai situ aja. Ini bisa ditutup ya. Nah, hilang. Area servis ini memang harus ditambahin handle ya. Gitu. Terus supaya bisa didorong, karena memang hanya bisa didorong ya. Di bawahnya juga ini kabinetnya kita tambahin roda tersembunyi di dalam plinth ini. Ini adalah fitur-fitur yang lucu yang baru kita temukan juga ketika kebutuhan ini ada. Ya, jadi ini sebetulnya akses ke area servis tapi ketutup, konsil gitu. Yang ini sih enggak hidup, nih biasa aja. Gitu. Back wall-nya pun waktu mau ngedesain nggak cuman berfungsi sebagai TV gitu ya. Owner memiliki koleksi-koleksi mug yang harus difasilitasi. Jadi bukan tumbler loh ya, tapi mug. Khusus lagi nih. Bukan tumbler tapi ini mug. Jadi dia yang Starbucks ya, kalau nggak salah. Khusus Starbucks. Nah ini kita buatin tempatnya biar nggak berantakan dan juga bisa jadi showcase. Gitu. Terus kita kasih lampu. Jadi bagian satu desain dari back wall TV, tapi back wall-nya TV-nya juga ya ini berfungsi banyak buat akses ke sana, ke area servis. Gitu. Terus, oke. Selain back wall TV yang kita bikin list-list klasik ya, kan ini ada list-listnya nih ya, ini pintu-pintunya juga. Efek klasiknya tuh kita tambahin di wall molding. Jadi rumahnya tuh kita tambahin efek klasiknya tuh di wall molding. Wall molding tuh apa sih? Wall molding tuh ini loh. Ini tuh dinding biasa. Kita tambahin list kayu, Bro Angling. Kita tambahin list kayu. Terus
kita cat. Jadi ini sih dinding, ininya list kayu. Biasanya sih pakai panel kayu, tapi kita menemukan solusi yang lebih irit lah ya, tidak begitu costly dan efeknya juga nggak begitu jauh gitu ya. Nah ini kita tambahin list kayu di atas dinding, dicat. Catnya khusus tapi catnya yang agak kemarin apa ya, yang bisa dibersihin lah, agak minyak. Jadi dia memang agak glossy dikit ya dibanding sama cat dinding ya. Kalau cat dinding kan matte kan biasanya, bro. Kalau ini emang dia lebih mengkilat gitu. Jadi ini semuanya adalah list kayu. Tinggal kita desain. Biasanya kan list kayu tuh kan ada badannya, ada kakinya, terus ada ininya gitu. Badan atasnya. Nah ini juga sebetulnya bagus ya. Untuk apa coba? Untuk membuat aksesoris pada dinding yang panjang. Karena di dindingnya ya di wall molding. Karena kan kadang-kadang bingung ya, misalnya dinding ini panjang banget, mau dikasih aksesoris juga kegedean misalnya gitu. Nah ini bisa kita kasih motif-motif wall molding yang beda-beda. Ini kan sama, ini agak gede gitu karena ini center jadi dia lebih gede dan sebagainya. Ya, makanya dikasih aksesoris jam gitu. Ini ukurannya nih sama dengan ukuran TV-nya. Senternya di sini. Salah satu tips untuk mengakalin dinding-dinding panjang, selain misalnya kita mau bikin aksesoris yang kisi-kisi, di sini wallpaper itu juga bisa, misalnya kan. Wall molding ini juga oke, tidak begitu costly lah. Jadi tuh semuanya tuh harus dibikin bagus dong. Orang tadinya ini materialnya ya ampun cipi-cipi banget lah ya. Ya namanya juga garasi dari lantai, dinding itu penuh dengan bocoran tadinya. Terus plafon itu harus kita akalin. Lighting, pintu-pintu ya ini pekerjaan yang kelihatannya sih remeh ya. Tapi banyak banget yang dipikirin. Mulai dari lantai yang kita naikin dan kita ubah, dinding-dinding yang kita modifikasi menjadi cantik gitu ya. Terus pintu. Ini kan tadinya pintu garasi biasa. Pintu garasi dorong gitu loh. Yang besi ya. Gitu yang lift ke sana apa ke sini gitu. Nah, desainnya juga karena ini berhubungan dengan tampak yang tadi owner minta berubah juga, ya udah ini kan harus nyambung dengan tampak yang kita ubah. Makanya pintunya pun diubah jadi bagus gitu. Jadi klasik, garis-garis gitu. Nah, tapi nanti ada rubrik lain kalau ngomongin tampak. Tapi nanti Bro Angling yang ngomong. Di mana ya? Di sini. Oke. Balik lagi nih. Plafon kita belum ngomong ini. Jadi plafonnya juga kita bikin klasik. Susah. Jadi ini lebih rendah, di sana lebih naik, tapi dikasih watch light, tapi tengahnya kita kasih list gypsum. Ini sih tetap bahannya gypsum ya, gypsum terus biar klasik gitu, cakep kan? Jadi nyambung dari ceiling, dari dinding, dari interiornya gitu, semuanya nyambung. Selain pintu depan, sebetulnya permasalahan kemarin tuh ada di pintu sini juga sih, bro. Kemarin kan tadinya nih di sini ada dinding ya, gue ingetnya gitu ya, dinding, pintu, terus ada kayak sekitar 60 cm ya. Nah ini waktu dibongkar, jadi kan harus ada beberapa yang kita touch up lagi ya, daerah-daerah sini nih. Yang tadinya ketutupan dinding, ini harus kita touch up perbatasan antara ceiling lama dengan ceiling baru, perbatasan antara lantai lama dengan lantai baru. Jadi pekerjaannya sangat detail dan sangat membutuhkan pemikiran yang sangat panjang gitu. Overall sih Mama Maimo aja suka dengan desainnya. Bro gimana bro? Suka. Walaupun bekas tapi bisa jadi nyaman. Ya, ini ceritanya bekas garasi ya. Jadi ini ukurannya 3x5 ya, 3x5. Cuman memang waktu awal tuh perencanaannya ini putih ya, sama dengan wall molding, sama dengan cat interior barang lain yang existing. Cuman pas kita mau ngecat sesaat sebelum ngecat, owner ngecat saya.
ngechat saya ngomong, Mbak kalau digelapin dikit abu-abu bagus kayak bagus juga gitu, ternyata bagus juga supaya dia lebih stand up dibanding yang lain gitu. Jadi yang putihnya sebagai background aja, abu-abunya lebih kelihatan. Perubahan yang terjadi di garasi ini ngefek ke area ruangan lain itu di sebelah, terutama di sebelah. Ada akses-akses yang akhirnya kita ubah. Kayak akses ke kamar mandi, jadi tadinya di sini adalah pintu kamar mandi servis, kita ubah ke depan, ya kan? Terus ke depan kenapa ya? Supaya misalnya zaman sekarang kan nanti dibahas juga di eksterior. Karena zaman sekarang kalau pandemi orang datang biasanya cuci tangan, ya udah sekalian aja di depan. Itu kamar mandi servis. Tapi pintunya tetap dibikin bagus. Akses masuknya juga tetap dibikin cantik, menyatu dengan desain tampaknya. Itu. Ini dipindah, kemudian pintu yang ke arah dari kamar mandi ke ruang servisnya itu juga berubah jadi pintu geser. Jadi penyesuaian yang terjadi dampak dari perubahan fungsi dari garasi ke living room. Oke, terima kasih sudah menonton liputan Mama Maimu kali ini. Ini bagus banget. Kalau Mama Maimu sih senang banget ya, karena ini banyak pembelajaran baru bagi tim Maimu dan juga bagi tim Aksar. Oh ya, Maimu sekarang udah punya divisi konstruksi ya. Tadinya kan Maimu tuh kan desain and build interior. Tapi sekarang kita udah punya divisi konstruksi bangunan namanya Aksar. Bisa ngubungin lewat Mama Maimu atau bisa ke Bro Angling juga gitu. Jadi monggo kalau ada mau desain and build atau mau desain interior atau mau desain saja bangunan, monggo dihubungi Maimunya. Oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, tonton terus Maimu channelnya dan juga follow IG Maimu Design. Oke? Bye-bye.